Marilah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kaderisasi mengkader para sahabat. Masya Allah, tidak ada contoh yang bisa dibandingkan kecuali contoh Rasulullah SAW ketika mengkader para sahabat. Almarhum Bang Ahmaduddin menulis buku-buku tentang tauhid, ya salah satunya ya untuk kawan-kawan muda, kawan-kawan para muda ingin menyampaikan definisi Tuhan menurut Bang Iman almarhum. Tuhan adalah sesuatu yang penting dan dipentingkan oleh seseorang sehingga orang tersebut rela didominir olehnya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa apabila dipentingkan Allah nilai, maka Tuhannya adalah nilai tersebut yang kemudian sampai lupa tentang integritasnya. Kita sudah selesai apabila sedang mencari proyek yang paling penting proyek, maka Tuhannya adalah proyek itu karena dia rela didominir olehnya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengkader para sahabat dengan firman Allah, Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Rabbana hab lana min ladunka. Bila kita memahami firman Allah ini dan kemudian kita masuk ke dalam dunia realita, kenapa kita masih demikian? Masih seperti buih di atas air yang terombang-ambing oleh arus derasnya arus air, di bawah sana kemari dan tidak punya kekuatan. Mungkin kita berintrospeksi di musahabat baik pribadi maupun unit-unit organisasi kita. Kenapa demikian? Bisa jadi karena akar tauhid kita belum cukup seperti Rasulullah membina perasaan, sehingga kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini belum bisa kita lakukan dengan baik. Allahu Akbar. Dalam proses kaderisasi itu Allah berfirman dalam surat 61 surat As-Saff ayat 4, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi kapan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah Akbar. Inilah barangkali salah satu evaluasi kita, unit-unit kita, partai-partai politik kita masih belum berhasil menyusun barisan yang kokoh. Sedemikian sehingga kita mudah diombang-ambingkan oleh suasana dan kita belum bisa mengambilkan untuk umat Islam yang umat yang terbaik. Maka marilah ajakan khotib pada diri sendiri, pada keluarga, pada rekan-rekan mahasiswa, pada generasi muda, ayo kita rapihkan barisan kita, di mana barisan yang sangat menekankan ini karena khotib di bidang air yang pernah ikut melihat bagaimana undang-undang itu dibatalkan seperti undang-undang sumber daya air. Maka marilah kita mencoba memahami secara politis bagaimana permasalahan air tadi. Mohon izin untuk menggunakan profesi khotib di bidang angkatan isu air itu bisa terselesaikan. Jadi kalau kita bicara bidang air, bagaimana mengatasi banjir di Cicahem yang pernah terjadi, banjir bandang di Cicahem, banjir bandang di Pastur, banjir bandang di Ujung Berung. Kalau dilihat-lihat bisa jadi kita memerlukan paling sedikit 25 tahun
dengan memahami masalah karakteristik fisiknya, siklus hidrologinya, debris flow-nya. Tapi pada saat yang lebih penting adalah memahami bagaimana undang-undang sumber daya air yang sempat dibatalkan oleh Majelis Konstitusi. Dan Khotib hadir mewakili TV untuk hadir di DPR untuk ikut membahas undang-undang tahun 2004 yang waktu itu kemudian diputuskan DPR, tapi kemudian dibatalkan oleh MK karena permintaan masyarakat untuk menguji kembali. Ketika itu dibatalkan 2004 tadi, kemudian undang-undang PC 2004 itu kembali pada undang-undang pengairan nomor 11 tahun 74. Jadi 30 tahun langsung mundur. Artinya teknis dan politik kita belum nyambung. Teknis dan politik kita belum nyambung. Sehingga undang-undang tadi bolongnya adalah ekonomisasi air. Dengan alasan penyebaran undang-undang tersebut. Oleh karena kami mengajak semuanya untuk menyadari bahwa generasi sekarang adalah generasi demokratisasi, berbeda saat waktu mahasiswa di bawah Orde Baru. Sekarang kita semua harus sadar betul hak politik kita masing-masing, sadar betul hak politik komunitas kita, sadar betul hak politik Islam. Memang kemudian permasalahannya adalah bagaimana kita bermusyawarah antara partai-partai Islam, bahkan partai non-Islam, oke, tetapi kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Air, sampah, transportasi. Ini adalah masalah publik yang harus diselesaikan bersama. Bahkan kita tidak perlu tanya apa agamanya, apa partainya, rasnya apa, tapi air adalah urusan bersama. Sampah adalah urusan bersama. Transportasi adalah urusan bersama. Para kader Islam harus bisa sampai naik pada level tersebut. Adanya SDGs, Sustainable Development Goals, kita masuk. Islam masuk. Pancasila itu adalah sumbangan umat Islam untuk negara ini yang luar biasa. Kesepakatan kita tentang Pancasila harus kita jaga, dan adik-adik kita yang muda, tinggal 1, 2, 3, perlu kita temani terus. Hati-hati mendengarkan ceramah, hati-hati buka internet. Pancasila, tidak ada kata-kata dalam Pancasila kecuali kata-kata pada kata-kata Islam, dan itu kita jaga. Jangan sampai diturunkan menjadi 5 sila dan seterusnya. Hadirin Allah, maka untuk menyusun garis yang pokok tadi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Allah berkenan dan senantiasa seperti meninggalkan diri saya sendiri, keluarga maupun teman-teman semuanya. Dalam surat 42 Asy-Syura ayat 38, Waladina setelahnya meliopihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin rahmatullah, bagi yang sudah di atas 60 versi akan menyadari bahwa di keluarga suami istri pun tidak mudah untuk kompromi. Semakin kita sadar, semakin tua, kekakuan karakter kita semakin nampak. Akan tetapi disitulah kalau kita berpegangan pada firman Allah, contoh Rasulullah SAW, maka kita pasti ketemu titik temunya. Nah, kalau dua orang yang susah, apalagi dalam satu negara yang penduduknya sampai ratusan juta. Khotib pernah ngajak rekan-rekan mahasiswa melihat bagaimana Singapura, Malaysia, anak-anak bidik misi untuk melihat ke sana, melihat bagaimana Pak Lee Kuan Yew bisa membuat Marina Barrage di Singapura. Itu membersihkan sampah dulu. Membersihkan sampah dulu 20 tahun, dari tahun 70 sampai dengan tahun 90. Nah, contoh yang sekarang masih hidup, Pak Mahathir. Pada usia 93, beliau naik lagi menjadi Perdana Menteri. Maka memang sudah saatnya kita, kalau demokratisasi ini, memahami bahwa kita masing-masing punya hak, Islam punya hak untuk rahmatan negara, untuk mengimplementasikan Islam sebagai rahmatan alamin. Tidak ada keraguan padanya. Nah, udah dari mutakin. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Inna Allahi Islam. Akan tetapi pembicaraan yang membawa kita
seperti buah itulah yang membuat kita menjadi kehilangan pegangan. Kita seperti kehilangan pegangan sehingga kita tidak mengenal jati diri kita. Inna hadirin Allah, kembali pada masalah teknis tadi. Khotib mencoba mengorek mata air kita banyak yang telah mati di Bandung ini karena Bandung Barat, hulu dari sungai-sungai Citarum itu sudah hutannya gundul. Khotib sendiri dari sekretaris air di kampung, di komplek yang dulu airnya bisa 24 jam mengalir. Kita tidak harus bikin koran, sekarang hanya setengah jam, bawah setengah jam sore di 2 kali, tapi cukup. Nah, kenapa mata air tadi mati? Karena hutan di atas gundul, susah untuk dipahami kecuali memang kita kemudian mencoba menghitungnya. Saya coba hitung, permeabilitas tanah itu kurang lebih 0,001 cm per detik. Jadi air yang jatuh di lembang di Pakutan Perahu sana itu akan mengalir lewat bawah tanah, lewat displuk yang kemudian keluar dari mata air tadi dengan kecepatan 0,001 cm per detik. Jadi air yang masih ada, mata air yang masih mengalir sekarang, kalau dia berjalan di bawah itu merambat kurang lebih 20 kilo dari lembang Palu, itu memerlukan waktu 64 tahun, 50 sampai 100 tahun tanpa variabel permeabilitasnya berbeda-beda. Artinya apa? Artinya mata air yang kita terima sekarang itu adalah hujan 50-100 tahun yang lalu. Allah memberikan hujan, ditariknya kemana-mana dan jatuh di bawah di mana hutannya masih humus dan menyimpan air ketika hujan turun. Ketika hutannya sudah tidak ada, maka air tadi langsung meluncur ke bawah. Ditambah adanya fenomena curah hujan ekstrim, kawan-kawan meteorologi dan memahaminya. Nah, ketika itu kemudian akan terjadi meluncur dengan kecepatan tinggi, erosi terjadi, debris flow akan terjadi. Ketika debris flow terjadi tadi menahan air dari seperti empang, seperti gedung kecil, seperti situ kecil. Ketika situ kecil tadi tertahan oleh debris, oleh pohon-pohon yang ditebang tadi, bila ada situnya, pada suatu ketika dia jebol. Nah, ketika jebol telah banjir bandang terjadi seperti di Pastur, seperti di Cicahem, seperti di Ujung. Khotib mengajak mahasiswa untuk memahami itu dan memakainya sebagai tugas akhir dari kuliah. Hadirin rahmatullah, kalau satu subjas di Kapundung atau di Citarum, di Cicahem atau di Ujung Berung saja memerlukan sampai 2 master plan ya, 25 sampai 50 tahun, apalagi membangun bangsa ini pasti memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi kita tidak boleh terjebak pada rutinitas 5 tahunan. Tentu orang menang itu senang, tapi jangan karena ingin menang kemudian lupa akan rutinitas, lupa atas aturan-aturan yang dibuat Allah SWT agar kita tidak bikin hoax, agar kita tidak berbohong, tapi kita berdakwah mengikuti contoh Rasulullah SAW. Insyaallah, hadirin rahmatullah, pada waktu Orde Baru itu ada urutan pekerjaan di dalam teknik sumber air di PU, itu ada SITCO, Survei Investigasi Desain Construction Operation Meter. Bagi bapak-bapak yang sudah senior pernah ingat adanya membangun gedung OMO di Jawa Tengah, waduk pipa di Madura. Di situ terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ketika itu terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka kemudian INF atau yang mengutangi tidak boleh macam itu. Sitkom harus berubah, harus dibebaskan dulu, ditambah land acquisition, maka urutan membangun di PU tadi jadi SITLAKO, survei investigasi desain land acquisition dulu selesai, baru construction operation meter. Nah, zaman Orde Baru ini, zaman reformasi demokratisasi ini apa? Oke, mengajak kawan-kawan akademik untuk mengusulkan menambah jadi E, ditambah E, public edukasi, SITLAKO. Jadi tahapan-tahapan tadi dibuat oleh PU dan kemudian ada kontraknya, ada dananya, tahapan tadi, tapi ditambahkan E, public education. Jadi untuk mengatur supaya tidak terjadi lagi banjir bandang, bapak-bapak jangan buang sampah di sungai. Bapak-bapak mohon kalau ada orang
dapat legal. Ini karena ketidakmengertian bersama, kerjasama kita antara teknis di lapangan belum terjadi. Sedemikian sehingga makin sempit. Seperti Kapudut itu hanya kurang lebih 1 tahun dan periodenya setiap tahun banjir. Sedangkan negara-negara maju sudah memutuskan return career air yang melatih sungai tadi yang besar yang penting itu sampai 100 tahun. Jadi kurang lebih antara Taman Sari sampai Ciamplas tidak boleh ada rumah, tapi boleh ada lapangan bola, ada parkir, ada kuda, yang tidak ada manusia yang tidur di antara Taman Sari dan Ciamplas. Sedemikian sehingga air ketika walaupun banjir itu bisa mengalir tanpa membawa korban. Ini satu proses yang besar sekali. Kita harus mengajak DPR pusat, DPR Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Madya Bandung untuk bersama-sama sepakat bagaimana Cikapundut dibuat sedemikian sehingga kalau terjadi banjir bandang masih tetap aman. Masyarakat ini semua sekali lagi tanpa harus takut karena sekarang demokratisasi. Ayo kita semuanya berpartisipasi dalam politik pada levelnya masing-masing. Oke tidak mampu menjadi politisi, oke misalnya jadi asisten, jadi dosen. Yang jadi politik jadilah politik mengikuti kaedah-kaedah Islam. Hati-hati sekali dalam bicara, tetapi betul-betul orientasi pada undang-undang yang sekarang sedang dalam 17 tahun 2019, 25 tahun kita ubah lagi sesuai zamannya dan kita jaga agar kepentingan bersama air itu bisa dipenuhi oleh pemerintah bersama dengan rakyat. Dibangun rainwater harvesting, dibangun toren-toren, dibangun cadangan-cadangan situ-situ, sedemikian air bisa dicacing air tanah, sedemikian kita bisa mengharapkan masyarakat kita tercukupi airnya, tidak ngambil air pompa, air bor yang akan mengandung air tanah dan ada lensa sidet dan kemudian bisa kombinasi dengan rob dan terjadi banjir. Allah Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qul ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin pengakuan, marilah tanpa bosan-bosannya kita mengajak diri kita, keluarga dan generasi muda, keluarga muda untuk semakin mendekatkan Allah. Karena pada saatnya kita pasti akan kembali pada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kalau sesuai dengan masalah jannah maka sebab itu dunia tidak mata dulu. Boleh tentunya ngajak boleh tentunya ikut partai politik, boleh tentunya dan seterusnya. Tapi kita semua pasti akan kembali pada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbi. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan terlalu untuk kami. Sayanglah mereka sebagaimana mereka melayani kami saat kecil ya Allah. Belum berfirman, Allahumma ya Allah, sayanglah anak kami, anak cucu kami semua, jadikanlah mereka iman kepada yang takwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana qina salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaqil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun